rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tince, contoh Tince belum bisa masuk sebagai moderator. Gak apa-apa, kita mulai aja ya. Ya, kita bersyukur atas waktu yang berharga ini. Kembali kita di Kamis malam seperti biasa. Kita akan bersekutu di dalam firman Tuhan melalui aplikasi Zoom dalam penelan Alkitab kita. Berharap setiap pribadi boleh bersukacita atas waktu ini dan kita hadir sebagai anak-anak Tuhan yang rindu mendambakan firman Tuhan dalam diskusi kita malam ini ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk keindahan, kuasa, dan kasih Tuhan di sepanjang hari ini. Kemurahan-Mu menyertai kami semua, pribadi lepas pribadi, dan tangan Tuhanlah yang menopang kami dalam semua aktivitas, pekerjaan, dan segala aktivitas kami, keluar masuk kami, pergi dan pulang. Tuhan menjagai, kami bersyukur. Setiap anggota keluarga kami juga Engkau jagai dengan kuasa-Mu. Dan kerinduan yang sama pada malam ini, berkatilah kami dalam persekutuan kami lewat firman Tuhan di aplikasi Zoom ini. Kemurahan Tuhan menolong dengan Roh-Mu yang kudus, mengurapi kami, membawa kami pada kebenaran Tuhan. Satu dengan yang lain boleh saling berbagi dari setiap firman yang kami peroleh, yang kami pahami. Lewat pertolongan Roh-Mu, kami semua dikuatkan, diteguhkan Tuhan masuk di dalam kebenaran itu, dan pada akhirnya menjadi pelaku firman. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami tekun melakukan sabda-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan juga PA berbahasa Mandarin. Berkati mereka, rekan-rekan kami di sana, contohan Tuhan Kau pimpin. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan waktu ini. Amin. Ya, fungsi hukum Taurat itu tema topik kita pada malam hari ini dari Roma pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat 13. Mari kita baca terlebih dahulu bagian firman ini. Roma pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Oh ya, kita suruh dulu. Kita minta dulu orang jauh yang membacakannya ya. Contoh Purnama, silakan. Contoh. Suaramu menggelegar, ya, mengalahkan ombak di sana ya. Ya. Aduh, sampai ayat 13, Boksu, atau satu ayat? Iya, sampai ayat 13. Dipotong di 13. Oke, Boksu. Roma 7 ayat 7 sampai 13. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Ayat ke-13, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Oke, baik. Saudara-saudara, masih di seputar hukum Taurat. Pembahasan kita tahu mulai pasal 2 kitab surat Roma kita sudah bahas itu
kesekian kalinya di minggu-minggu yang lalu sampai sekarang kita masih membahas. Saya harap tidak bosan kita, tapi sebetulnya lebih ke sini lebih terasa ya bahwa apa yang dimaksud dari penjelasan Rasul Paulus dari setiap bagian firman yang kita PA-kan menolong kita semakin mengerti gambaran yang makin jelas apa kedudukan hukum Taurat di hadapan kita sebagai orang percaya, dan di saat yang sama semakin mengerti betapa dahsyatnya kuasa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ya, yang kalau disandingkan dengan firman Tuhan nyata dengan hukum Taurat nyata sekali bahwa benar hukum Taurat itu sebetulnya dari detailnya begitu lengkapnya, tapi di saat yang sama kita diberitahu kita tidak sanggup melakukannya ya. Dan di saat yang sama kita melihat betapa dahsyatnya kuasa kasih karunia Tuhan, kita yang tidak layak dilayakkan Tuhan, diterimanya sebagai anak pengasihannya. Di situ luar biasanya apa yang dikerjakan Tuhan Yesus ya. Malam ini fungsi hukum Taurat kita kembali diperhadapkan. Sebetulnya hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak ya? Nah, oke, sekarang share screen saya yang tidak mau jalan ya. Oke. Ulangi dulu kalau begini. Oke, ya, jalan. Hukum Taurat masih berfungsi atau tidak saat ini? Kalau tidak, apa gunanya hukum Taurat jika kita tidak memerlukannya lagi, gitu ya? Karena ada sebagian dari pemahaman gereja. Saya sendiri pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari satu gereja tertentu. Jadi ketika kami bincang-bincang bicara sampai ke urusan persembahan persepuluhan ya. Jadi, dan seterusnya karena di gereja mereka tidak biasa katanya itu. Kenapa? Katanya karena itu kan PL, itu kan perjanjian lama. Artinya yang dimaksudkan dia sekarang nggak berlaku lagi itu. Ya, misalnya Maleakhi 3 ayat 10 tidak berlaku lagi. Berarti artinya sebetulnya mau dikatakan bahwa hukum Taurat yang detail-detailnya di perjanjian lama itu tidak berlaku lagi di PB karena Yesus Kristus sudah menggenapinya seluruhnya di dalam kuasa salibnya. Oke. Tapi kalau secara letter-let memang kita tidak lakukan dalam arti pemaknaan di PPL itu persis seperti itu pemaknaan kita sekarang, memang tidak begitu. Kalau gitu nanti fungsi penggenapan dari karya Yesus jadi tidak jelas ya, jadi samar. Tapi kita tidak bisa juga abaikan atau buang secara langsung kumpulan hukum Taurat yang ada di PL itu. Ya, malam ini kita akan membahas itu, saudara, untuk menjawab keberatan dari beberapa orang. Taurat dikatakan tidak berlaku lagi, atau sebagian masih tetap berlaku karena memang ada denominasi gereja juga yang sedemikian ketatnya, sama seperti orang Yahudi di PL, diminta dan terbiasa melakukan hukum Taurat secara letter-let, maka mereka pun sekarang melakukannya di zaman gereja ini. Ya, tidak perlu kita sebut denominasi gerejanya, tapi kita tahu ada gereja misalnya tidak boleh memakan ikan yang tidak bersisik. Nah, misalnya berkuku belah, binatang yang berkuku belah dan seterusnya, itu semua detail di hukum Taurat. Masih dilakukan secara persis ya.
Nah, Paulus memberi gambaran kepada kita malam ini bagaimana fungsi hukum Taurat dalam format kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, pertama, hukum Taurat mengungkapkan dosa. Ayat 7 dari pasal 7 yang tadi kita baca itu ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Ya. Sekali-kali tidak, sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Nah, ini judul kita itu. Hukum Taurat mengungkapkan dosa. Artinya hukum Tauratlah yang memberitahu kepada kita A, B, C, D, dan seterusnya di dalam setiap action manusia, ternyata diberitahu kepada kita yang ini ternyata dosa, tindakan begini ternyata dosa, dan seterusnya. Artinya contoh kita bisa lihat, misalnya beberapa kali kita sudah bahas, misalnya marka-marka lalu lintas itu ya, marka jalan ya, atau lampu-lampu lalu lintas. Perempatan jalan, kalau tidak ada satu pun marka jalan, sebetulnya semua orang berhak melakukan terobosan jalan, mau ke depan, mau lurus, mau kiri, kanan, mau putar arah, dan seterusnya. Kalau tidak ada aturan yang mengatur, semua boleh. Artinya ketika saya belok kanan, saya belok kiri, saya lurus, dan seterusnya, saya tidak boleh disalahkan. Bagi saya itu benar, bagi orang lain pun benar, tindakanku benar. Kalaupun pada akhirnya mencelakakan orang lain, pokoknya semuanya benar. Tapi ketika ada aturan di situ, pas lampu hijau, saya maju. Sementara yang dari kiri atau kanan, harusnya mereka udah merah. Kalau mereka jalan, mereka pasti salah. Lampu merah itu yang membuat mereka salah kalau jalan. Lampu merah pada posisi saya jalan, saya pasti salah. Karena lampu merah itu memberitahu saya harus berhenti. Nah, biasanya gitu. Jadi sederhananya hukum Taurat itulah yang memberitahu kepada kita sebuah tindakan itu salah atau tidak. Misalnya, boleh nggak mengambil milik orang lain tanpa kita permisi? Nah, kalau sebelum ada aturan mengatur itu mungkin ya boleh-boleh aja. Nah, tapi ketika sudah ada aturan di hukum, jangan mengambil milik sesamamu misalnya, baru kita dikasih tahu, oh itu salah. Nah, kira-kira itulah. Oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Jadi di pasal sebelumnya pun, sebetulnya surat Roma ini, Paulus sudah menuliskannya. Misalnya, Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Jelas ya? Itu kemudian di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Itu tadi saya bilang, kalau nggak ada marka jalan, apapun dilakukan orang, kita tidak boleh disebut melanggar. Ya kan? Misalnya ya Roma 4 ayat 15 itu. Dikatakan karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah, maka judul kita di poin ini adalah hukum Taurat mengungkapkan dosa. Memberitahu kita itu dosa, ini dosa, sebuah tindakan dosa atau bukan. Taurat mengungkapkannya. Seperti cermin, memberitahu yang sebenarnya kepada kita. Ya. Hukum Taurat, nah ini yang saya sebut, merupakan cermin yang mengungkapkan kepada batin manusia. Jadi sebetulnya hati nurani atau batinnya manusia itu yang paling peka dari semua di dalam
eksistensi manusia, innernya kita, batinnya kita, dalamnya kita. Memperlihatkan kepada kita betapa kotornya hidup kita. Kalau kita tidak melawan hati nurani, melawan batin kita, sebetulnya kita dikasih tahu hal-hal yang ada di dalam hidup kita, apalagi di masa yang lalu, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, terutama hidup di luar Kristus, maka sebetulnya hidup kita kotor, ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Mari teman-teman kita lihat dulu Alkitab kita bagian ini, ya. Contoh tiur, bolehkah saya minta baca Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa hidup kita sebetulnya ada di dalam kondisi itu, ya. Yakobus 1, contoh tiur bisa dengar? Oke, Bakso saya baca. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Iya, seperti cermin, makanya ya ayat 23 itu, ya. Kita mengamat-amati muka yang sebenarnya di depan cermin. Jadi hukum Taurat itu ibarat cermin, dikasih tahulah kita detailnya, di zoom kita, ya, atau di face up, atau bagaimana? Jadi kalau justel di zoom sampai pori-pori wajah kita kelihatan, ya. Kalau face up sebaliknya, ya, aplikasi face up, ya. Justru yang kasar bisa halus, ya, disembunyikan, ya. Nah, artinya apa? Ketika kita berhadapan atau membaca bagian-bagian hukum Taurat, ketahuanlah ternyata aku belum berkenan di dalam hal ini. Aku masih belum pas hidupku dalam hal ini. Aku masih melakukan tindakan yang tidak sesuai di hati Tuhan dengan tindakan ini dan seterusnya. Ya, itulah maksudnya hukum Taurat, mengungkapkan bahwa ada dosa-dosa yang kita perbuat. Lalu Rasul Paulus kita lihat di ayat yang ke-7 itu, kembali kita ke Roma pasal 7, ya. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakannya, jangan kamu mengingini. Kita bahas sebentar tentang keinginan ini. Kata ini dipakai di hukum Taurat yang ke-10 dari 10 perintah. Berbeda dengan hukum Taurat sebelum-sebelumnya. Misalnya yang sifatnya perintah, ya. Kalau kita lihat di Keluaran pasal 20, misalnya, ya, perintah-perintah 10 hukum. Misalnya, jangan ini, jangan itu, banyakkan jangan, ya. Jangan, dan seterusnya sampai ke berikutnya. Kemudian masuk ke hukum Taurat ke-5, hormati, itu sebuah perintah. 6, 7, 8, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hukum Taurat ke-9. Baru ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jadi ada masalah keinginan di sini.
Perintah terakhir 10 perintah Allah ini merupakan sikap hati, bukan perbuatan lahiriah. Jangan mengingini, masalah mengingini. Keinginan hati ini membawa pada pelanggaran perintah-perintah yang lainnya. Itu makanya dulu dari mata turun ke hati. Kemudian hati memerintahkan sebuah tindakan dan seterusnya. Akhirnya tindakan menjadi sebuah action yang bisa merugikan orang lain dan seterusnya. Keinginan adalah dosa yang tersembunyi yang tidak pernah dikenal kebanyakan orang di dalam hidupnya. Tetapi hukum Allah mengungkapkannya. Ya. Nah, kita bisa lihat ini. Jadi keinginan yang dipakai Rasul Paulus di ayat yang ke-7 itu, ya. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakannya. Jangan mengingini. Ini sebuah sikap hati di dalam, ya. Bukan perbuatan lahiriah. Ya, tersembunyi di hati. Tapi Allah kasih tahu kepada kita lewat Taurat itu, keinginanmu itu pun tidak salah. Keinginan seperti itu sudah dosa. Misalnya. Kira-kira begitu. Oke. Berikutnya contoh, ada kisah yang dinyatakan di Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 27. Coba kita ke sana Bapak Ibu. Silakan buka Alkitabnya. Iya, ini kisah dari orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Kita tahu kisahnya ya, dia datang dikatakan berlari-lari sambil bertelut di hadapan Yesus. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Dia sebetulnya punya niat yang sangat bagus, ya. Yesus mengatakan, mengapa kau katakan aku baik, dan seterusnya. Ada dialog di situ. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Yesus langsung menuju kepada 10 hukum yang tadi. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Kan? Lalu hebat sekali dia, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ini seorang Israel yang sangat tekun di dalam, atau seorang Yahudi yang sangat tekun di dalam melakukan hukum Taurat. Yesus bilang hanya satu lagi kekurangan. Lihat, disinilah kata kuncinya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita sandingkan dulu keinginannya yang sangat hebat tadi. Dia datang berlari-lari, sujud di hadapan Tuhan, lalu dia katakan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Kerinduannya itu satu nilai yang sangat nilai tertinggi dalam kehidupan umat Tuhan, ya. Tapi ketika Yesus bilang pergilah, karena tinggal satu kekurangannya, semua sudah melakukan hukum Taurat, oke, satu kekurangan, jual harta milik, bagi sama orang miskin, datang ke sini. Nah, lihat ayat 22 itu. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, sekarang mari kita cek dulu. Dia kecewa, dikatakan dia banyak harta, dia sedih sebab banyak hartanya. Apa hubungannya? Diskusi dulu kita bentar ya. Ayo. Bapak Ibu, silakan ambil bagian. Boleh? Kenapa anak muda ini kecewa? Ya kan?
Dikatakan ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Mari kita hubungkan dengan kata keinginan tadi di ayat 7 yang dijelaskan Rasul Paulus. Boleh kita berbagi? Contoh Agus. Ya. Terima kasih. Kasih pencerahan, contoh. Ya. Apa hubungannya keinginan tadi di ayat 7 dengan orang ini kecewa? Ya. Kembali di dalam penjelasan awal tadi, masalah keinginan itu masalah yang masih abstrak ya, atau istilahnya masalah sikap. Iya, di dalam ya. Tersembunyi di dalam hati. Orang kaya ini dia ingin bertemu dengan Tuhan untuk menanyakan bagaimana bisa masuk ke surga. Hidup kekal. Ya. Tapi kayaknya keinginan itu masih belum jelas bagi dia. Ketika Yesus memaparkan persyaratan itu, baru dia tahu, aduh, saya punya konsep ingin ini rupanya salah gitu. Rupanya salah. Ya, karena kalau ingin itu harus juga rela berkorban ya, artinya hal-hal yang mungkin selama ini dia tidak pernah lakukan untuk orang lain, sekarang Yesus minta jual hartamu. Nah, inilah ujian bagi dalam cerita ini bagi seorang kaya untuk bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan nyata. Ya. Baik, terima kasih contoh Agus. Artinya tadi kan dibilang lakukan ini daftar hukum Taurat dikasih Yesus kan. Oh, aku sudah melakukan sejak kecil. Konek kan sebetulnya dalam hal itu dia sangat hebat gitu ya. Tapi ketika Yesus bilang satu lagi kekuranganmu, kamu pulang jual hartamu bagi sama orang miskin, kamu sini ikut saya. Kecewa langsung. Jadi sebetulnya kita mau sandingkan sekarang, lihatlah betapa dahsyatnya keinginan ini yang dari dalam ketika terekspresi keluar, dikonekkan ke sesuatu di luar, ternyata bisa mengerikan. Antara keinginan memiliki hidup kekal, kan jelas sekali loh keinginannya di ayat 8, ayat yang ke berapa tadi ya? Dia tanyakan bagaimana supaya dapat memiliki hidup kekal, ya kan? Terus sekarang kita sandingkan bahwa keinginan memiliki hartanya dalam arti dia terikat sama hartanya, tidak mau lepas dari hartanya, masih lebih kuat dibandingkan keinginan untuk hidup kekal. Jadi keinginan di hati untuk tetap masih terikat sama harta kekayaan itu. Nah, lihat dahsyatnya. Sampai akhirnya bisa kecewa, bisa dalam arti kalau kita tambahkan, lanjutkan, berarti menolak mengikut Yesus, menolak hidup kekal dibandingkan dengan supaya tetap melekat sama hartanya itu. Di situ dahsyatnya. Nah, makanya jangan main-main dengan keinginan di dalam. Kalau keinginan di hati memang masih belum dikuduskan, dahsyat loh akibatnya, ngeri akibatnya. Dan itu sebetulnya, ya siapa yang menunjukkan bahwa di dalam keinginan anak muda ini ada sesuatu yang sangat tidak beres? Hukum Taurat itu, firman itu. Ketika Yesus bilang jual, bagi, datang kepadaku. Sebenarnya kalau kita mau kata, lepaskan hidupmu sekarang dari harta benda duniawi ini, pilihlah mengikut aku. Nah, di situ gagal dia, ya. Nah, jadi saya keinginan dari dalam ketika terkonek keluar, ketahuanlah itu oleh hukum Taurat. Itu maksudnya, ya. Nah, oke, saya harap mengerti. Nanti kita lanjut. Kemudian
Hukum Taurat membangkitkan dosa. Kembali kita ke Roma pasal 7 ya, ayat 8-9. Tetapi dalam perintah ini dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku. Nah ini kata ya, ini judulnya yang saya ambil. Mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Di perikop yang kemarin minggu lalu contoh Pur sudah bahas tentang bahwa suami istri dihubungkan di situ ya. Kalau masih sah terikat satu sama lain. Kalau sudah meninggal satu bebaslah dia. Ya, kita sudah diikatkan kepada Yesus, maka kita terikat kepada Yesus dan seterusnya ya. Maka lihat ayat yang ke-8 itu, mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, lihat, dosa mulai hidup. Ya, agak susah mengerti bagian-bagian ini, memang harus konsentrasi ya. Nah, jadi tetapi dalam perintah itu dosa ya, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Jadi dosa itulah yang membuat rupa-rupa keinginan. Nah, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Tapi ketika saya tahu sekarang ada hukum Taurat, dosa itulah membangkitkan keinginan-keinginan. Dahulu, jadi ketika tanpa hukum Taurat, ya, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang, sesudah datang perintah itu, atau setelah saya mengenal hukum Taurat, kira-kira begitu. Ya, setelah saya mengenal hukum Taurat, saya bacalah seperti itu. Dosa mulai hidup, ya kan? Nah, hukum Taurat membangkitkan dosa, itu sebabnya judulnya kita buat seperti itu. Ya. Paulus sebelum bertobat berusaha melakukan hukum Taurat, itu ketat sekali loh dia. Dia sebagai seorang murid Gamaliel, tidak banyak orang punya kesempatan menjadi murid Gamaliel, ya. Dan dia adalah seorang Farisi, dia seorang yang terpelajar, memang ketahuan dari surat-suratnya yang 13 itu, bagaimana dia sangat terpelajar ya. Dilihat, mari kita ke sana sebentar. Filipi pasal 3, boleh dibuka Alkitabnya teman-teman. Filipi pasal 3, ayat 1-11. Secara khusus, lihatlah ketatnya Saulus pada sebelum perjumpaannya dengan Yesus, misalnya mulai ayat 4b itu ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Lihat daftarnya ini. Semua dalam koridor seorang pelaku Taurat. Misalnya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, ya, golongan elitnya Yahudi ya. Tiap hari mereka membahas, mengajarkan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Coba, siapa berani bilang begini? Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya. Sombong kali Rasul Paulus, tapi bukan sombong. Benar, memang itu. Begitulah kualifikasi dia, kualitas dia. Ya. Galatia pasal 1 pun kita bisa lihat bagaimana Rasul Paulus juga digambarkan sebagai orang yang sungguh-sungguh mentaati hukum Taurat di dalam dirinya. Ya. Oke, kita lanjut. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, kita baca dulu ayat ini supaya mengerti kita masuk. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah,
1 Korintus pasal 15. Ini 1 Korintus 15 kan ayat yang sangat panjang ya. Kita ke sana sebentar. Ayat 56. Dan mau berakhir ya. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Untuk membantu memahaminya, kita baca dulu dari atasnya sedikit. Ayat 54 ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak binasa, perubahan tubuh ya. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Maksudnya kuasa maut yang mematikan manusia karena dosa itu ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya kita bisa bermegah. Kau sudah kalah. Kira-kira gitu artinya 55 itu ya. Oleh karena Yesus ya. Sengat maut ialah dosa. Nah itu. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut atau yang mematikan itu, yang membuat orang maut itu adalah dosa. Oke. Kemudian dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, topik kita hari ini. Yang membangkitkan dosa dalam hidupku adalah Taurat. Itulah kira-kira gitu. Atau dengan topik nomor 1 tadi. Yang menunjukkan bahwa hidupku selama ini ada banyak salah. Ternyata adalah Taurat. Nah, itulah maksudnya memahami 1 Korintus 15 ayat 56 ini. Oke. Kemudian karena kita memiliki tabiat yang jahat, yang memang manusia kan pada hakikatnya begitu ya. Hukum Taurat mau tidak mau akan membangkitkan tabiat yang jahat itu. Seperti magnet menarik baja. Nah itu bagian lain nanti Rasul Paulus. Satu sisi dia mau berbuat baik. Tapi di dalam dirinya ada satu kekuatan yang sungguh tidak mudah untuk dikalahkan. Maka Rasul Paulus bilang, siapa yang bisa membebaskan aku dari kondisi ini? Kira-kira syukur kepada Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, nah sampai di sini ada yang mau berbagi atau bertanya? Contoh Tinco udah masuk ya? Ya sudah. Selamat malam semuanya. Iya, oke. Bisa Contoh Tinco boleh? Oh. Ya kan kita lihat bagaimana ini. Boksu berkata tentang kuasa dosa ialah hukum Taurat ya. Ya mungkin ini satu perkataan yang sangat signifikan ya. Contoh konkretnya seperti apa sih Boksu? Membangkitkan tabiat yang jahat seperti bandit, ya gitu, menarik baja itu maksudnya seperti apa? Ya mungkin Boksu sedikit jelaskan tentang hal itu. Manusia karena sudah jatuh di dalam dosa sejak dari rahim ibunya, ya, secara status kita berdosa, ya, kemudian secara kecenderungan, makanya orang tanpa diajari pun muncul saja bisa berdosa. Anak kecil nggak usah ada les melakukan dosa, ya. Les berbuat dosa atau pelajaran berbuat dosa. Sekolah berbuat dosa, muncul saja itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Itulah tabiat dosa. Jadi kecenderungan berdosa sebetulnya sudah sudah ada pada diri manusia itu sejak statusnya dilahirkan sebagai manusia berdosa. Lalu kecenderungan berdosa itulah yang disebut tabiat. Karena ada hukum Taurat yang memberitahu ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Lalu terkoneksilah. Oh ternyata kecenderunganku ini salah rupanya. Kecenderunganku untuk melihat kejelekan orang salah rupanya. Kecenderunganku untuk ego salah rupanya. Kecenderunganku untuk pamer salah rupanya. Kira-kira gitu ya. Dari Taurat kita tahu. Tapi di saat yang sama,
karena kita kuasa dosa itu masih mengikat, melekat di dalam diri kita, kan kita nggak bisa melawannya itu. Kecuali nanti anugerah Tuhan ya, kuasa darah Yesus membebaskan kita. Itu seperti makin ditarik. Maka kalau orang tidak bersentuhan dengan kuasa Tuhan, hidupnya akan makin memburuk. Kualitas dosa dan kuantitas dosa biasanya akan semakin banyak, makin dalam. Gitu. Kira-kira begitu. Maka orang mulai dari mencuri kecil-kecilan, lama-lama makin besar, bisa jadi koruptor terkenal. Kira-kira begitu. Kuasa dosa itu seperti magnet menarik, makin ditarik kita, makin susah melawannya, makin dicondong seperti kerbau dicucuk hidung, nggak bisa melawan lagi. Itulah kira-kira maksudnya. Ya. Jadi membuat keinginan kita itu semakin ya tertarik ya. Iya, makin merajalela. Ya. Dan melawannya makin susah. Makanya orang ya, nggak usah lu dosa-dosa yang sifatnya merusak hubungan antar pribadi, merusak manusia lain. Menghentikan kebiasaan merokok aja kita minta lah, misalnya saudara kita mintalah, kau berhentilah merokok. Udah ku dengar batukmu itu udah mulai lain tuh isinya itu. Dia akan jawab susah, nggak bisa gitu. Nah itulah. Pernah melayani seseorang begitu, berhentilah Bapak merokok. Udah makin kurus kelihatan badanmu gitu ya. Saya pernah bilang itu sama seseorang. Ku dengar batuknya udah batuk berisi ya. Berhentilah merokok. Sambil batuk juga dia bilang nggak bisa gitu kan. Ini susah melawan. Itu maksudnya bagian ini ya. Oke. Baik. Kita lanjut dulu. Orang percaya yang mencoba hidup menurut peraturan-peraturan hanya akan membangkitkan lebih banyak dosa dan menimbulkan lebih banyak masalah. Nah, kalau orang melepaskan diri dari anugerah Allah, anugerah itu kan kita bisa gambarkan Tuhan menolong kita, mengasihani kita, menerima kita apa adanya, mendorong kita supaya bisa lepas dari macam-macam perbuatan tidak benar. Di saat yang sama kita diberi kekuatan untuk melakukan hal-hal mulia, hal-hal kudus, hal-hal yang benar. Kan di situ kan koridor anugerah Allah kan. Artinya apa adanya kita diterima Tuhan dalam hal pengampunan misalnya. Tapi kalau di saat yang sama ada orang tidak mau memilih jalan seperti itu, tapi aku mau taat aja. Saya buat peraturan sebanyak mungkin, aku belajar taat. Di dalam sejarah gereja ada loh orang-orang yang lebih memilih untuk membuat peraturan sebanyak-banyaknya, lalu mereka juga berusaha menegakkan peraturan itu supaya semua orang taat. Sampai hari ini kehidupan beragama tertentu ada juga begitu. Semua diwarnai dengan aturan. Inilah aturan, inilah kalau lakukan ini kamu dapat ini, kamu lakukan. Kalau tidak lakukan ini kamu akan dapat sanksi ini, hukuman ini dan seterusnya. Pernah tahu? Ada pengajaran-pengajaran tertentu begitu? Ya. Tapi lihatlah. Ya. Semakin dibuat banyak aturan, semakin mereka sadar makin banyak kesalahannya dan akhirnya frustrasi sendiri. Itulah yang disebut menimbulkan banyak masalah. Orang Yahudi kan terjebak di situ. Itulah yang disebut dengan legalis itu. Ya. Dibuat peraturan sebanyak-banyaknya. Contoh misalnya katanya ya, untuk melakukan hukum Taurat keempat, kuduskanlah hari Sabat. Nah, disitulah para orang Farisi yang disebut ahli-ahli kitab Talmud ya. Jadi ada di dalam keyahudian kitab Talmud. Talmud ini nggak pernah ditutup. Dalam arti selesai, masih bisa ditambahkan. Datang rabi yang baru di hari kemudian bisa tambahkan. Datang rabi yang baru di hari kemudian bisa tambahkan.
Jadi misalnya, untuk mentaati hukum Taurat keempat, kuduskanlah hari Sabat, maka seorang Yahudi harus melakukan ini. Dibuatlah 1, 2, 3, 4 poin. Sampai 36 poin. Nah, misalnya, tidak boleh keluar rumah tanpa ada alas di atas kepala. Dalam arti tidak boleh ubun-ubun ini langsung menghadap langit. Ada loh tertulis itu. Itu sebabnya kalau keluar rumah harus pakai topi pada hari Sabat. Itu salah satu alasan mengapa orang Yahudi pakai topi-topi yang sedikit di kepala itu. Ya, ditambahin. Kalau sudah Jumat malam tidak boleh lagi mengangkat-angkat apapun di rumah. Dan dibuat itu kilogramnya, gramnya dibuat. Sekian gram ke atas, berat sekian tidak boleh lagi diangkat kalau sudah Jumat malam. Karena besok akan Sabat. Kira-kira gitu. Sampai sebegitunya detailnya. Tapi lihat, semakin banyak dibuat poin terhadap peraturan hukum Taurat kuduskan hari Sabat, makin banyak terjebak mereka tidak bisa melakukannya. Ini yang disebut menimbulkan lebih banyak masalah. Ya, sekarang di negeri kita pun ada orang-orang begitu, tambahin aturan, tambahin aturan, tambahin aturan, tambahin aturan. Ya, tapi mereka terjebak sendiri, nggak bisa melakukannya. Ya, kira-kira gitu maksudnya. Berikutnya, Galatia 5:15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kenapa muncul kata-kata ini dinyatakan Rasul Paulus? Dia kan sedang mengkritik orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen pada waktu itu, tapi masih mencoba menyandingkan hukum Taurat dengan anugerah Yesus Kristus. Katanya udah diselamatkan Yesus, tapi masih ketat mengikat mereka dengan hukum Taurat. Dan bersoal sendiri dalam hubungan antar pribadi di antara mereka. Gara-gara itu. Misalnya, waktu ada pertemuan, ya, Rasul Petrus ada di situ karena datang Rasul Paulus belakangan, kira-kira bahasa bebasnya agak terlambat dia. Rasul Paulus melihat sendiri bagaimana Petrus menjauhi orang-orang itu. Takut malu sama Paulus. Kenapa? Karena nanti dituduh Petrus duduk bersama orang-orang yang masih belum serius mengikut Tuhan lah, kira-kira begitu. Para orang-orang yang belum bertobat. Kalau dibaca itu ya di Galatia ada kisahnya. Kira-kira begitu ya. Nah, gara-gara ketat mengikat melakukan hukum Taurat, mereka sendiri yang akhirnya hubungan antar pribadi yang saling terganggu. Maka kata yang dipakai Rasul Paulusnya, awas ya, kalau kamu saling menggigit, saling menelan, awas, kamu nanti bisa saling membinasakan. Kira-kira gitu. Makanya hidup mereka yang menurut hukum Taurat tidak menjadikan mereka lebih rohani, malah membuat mereka lebih berdosa. Mengapa? Karena hukum Taurat membangkitkan dosa dalam diri mereka. Frustrasi sendiri. Itulah makanya jangan tambah-tambahin peraturan di atas kasih karunia Tuhan. Oke? Nah, sampai di situ boleh teman-teman memberi respon. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu poin ketiga. Hukum Taurat membawa kematian. Ini lebih dalam lagi ya. Kembali kita ke Roma pasal 7 itu. Ayat 10-11. Sebaliknya aku mati. Ya. Sebaliknya aku mati.
dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Coba. Nggak main-main loh, ya. Kalau kita mengikatkan diri pada Taurat, menolak kasih karunia Tuhan. Coba kita cek. Galatia 3:21. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Jangan kehilangan konteks ayat ini ya, kita harus ke sana. Teman-teman lihat di atasnya sebelum muncul pernyataan ini. Tidak mudah mengerti ayat ini kalau kita tidak lihat konteksnya. Oke? Tolong kita ke Galatia pasal yang ketiga dulu. Galatia pasal 3. Ya. Boleh seseorang membacakan? Ayat 21 ya, Bos. Iya. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Nah, cobalah lihat. Apa maksudnya itu? Kalau demikian, ayat 20 dulu ya. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Oke. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Dijawab sendiri ya, sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, mengerti ayat itu? Maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Kalau begitu, hukum Taurat tidak bisa menghidupkan. Itu maksudnya ayat itu ya, kata-kata ini ya. Karena hukum Taurat bukanlah intisari dari kebenaran. Makanya di hubungannya dengan judul kita nomor 3 ini, hukum Taurat membawa kematian. Hukum Taurat tidak menghidupkan, kira-kira begitu. Justru hukum Taurat membawa kita kepada kematian. Itulah yang ayat 10, ayat 11 dari Roma tadi. Saya ulangi baca ya. Sebaliknya, ayat 9 dulu. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dosa mulai hidup dalam hidupku, aku sendiri mati. Nah, lanjut ayat 10. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kematian. Maksudnya Taurat itu yang seharusnya membawa hidup, ternyata bagiku justru membawa kematian. Sebab dalam Taurat itu, kita pakailah perintah tentang Taurat. Dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh Taurat itu, ia membunuh aku. Itulah memahaminya. Jadi makanya judulnya hukum Taurat membawa kematian. Nah, saya harap Bapak Ibu mengerti. Kalau begitu hukum Taurat membawa kematian, ngapain ada di Alkitab kita? Jangan ya, bukan sana larinya. Sekali lagi konteks kita adalah dengan hukum Taurat itu dikasih tahu saya banyak salah. Itu aja intinya pemahaman. Hukum Taurat menunjukkan kepada orang berdosa bahwa ia berdosa dan terhukum. Nah ini tadi kan kita cermin lah, apalah, pokoknya aturan yang membuat saya sadar saya banyak salah rupanya, saya banyak dosa rupanya. Nah, gitu maksudnya. Ya, dengan banyaknya dosa yang bekerja dalam hidupku, itu tentu akan membawa kematian. Nah, itu tadi ayat yang ke-10 itu. Ya. Nah, berikutnya, mereka yang hidup menurut hukum Taurat, maka hukum Taurat itu akan selalu membawa kepada kematian. Ya, jangan berzina. Saya nggak sanggup melawan hawa nafsu saya untuk berzina. Tetap saya berzina. Kira-kira begitu. Nah,
kematian. Kematian dalam arti upah dosa itu. Saya kerjakan dosa berujung pada kematian. Ya. Nah, itu sebabnya saya sebut di sini waspadalah dengan cara hidup legalisme. Apa itu legalisme? Mungkin ada yang sedikit bisa gambaran. Contoh Indra masih bersama kita ya. Hadir, Boso. Sedikit tentang legalisme yang kamu pahami ya. Coba bisa berbagi sama kita? Bisa, Boso. Iya, jadi mungkin yang kalau saya tes suara saya jelas. Ya, jelas sekali. Bagaimana hidup yang dikatakan mungkin secara legalisme, hidupnya itu tuh begitu melekat bergantung kepada aturan-aturan. Iya. Jadi kalau melihat pembahasan kita kan, jadi sebenarnya orang jadi berpikir begini. Lebih baik nggak usah ada hukum kan, kayak tadi Boso sudah bahas. Iya. Karena ada hukum jadinya begini nih. Kayaknya susah banget. Kayaknya dikasih hukum malah kita nggak bisa jalanin. Iya. Jadi sebenarnya kalau tidak ada hukum, orang pasti bebas. Logikanya kan gitu. Iya. Kayak tadi peraturan-peraturan. Kalau nggak ada hukum, manusia bebas. Nah, karena bebas, hidup mereka tuh tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini salah atau ini benar. Tapi justru ternyata makin hancur juga. Justru makin hancur. Tapi ketika disorot dari cara pandangnya kan? Allah, betul, Boso. Jadi ketika disorot dari cara pandangnya Allah, semua itu salah loh. Dan itu nggak benar yang kalian lakukan. Jadi ketika munculnya hukum Taurat itu, justru membawa satu pesan, Boso. Nah. Bagaimana orang itu untuk kembali dihubungkan dengan Allah dalam relasinya yang kudus. Yes, itulah inti PA kita malam ini. Iya. Jadi itu di dalam Galatia 3 ayat 24 ya. Hukum Taurat itu menuntun bagi kita sampai Kristus datang ya. Yes, ya. Supaya itu. kita dibenarkan oleh iman gitu ya. Iya. Ya, jadi jadi kita nggak lihat lagi peraturan itu sebagai sesuatu momok yang menakutkan. Kita akhirnya jadi salah-salahin lah. Kenapa sih Tuhan kasih setelah masa pembuangan di Babel ada hukum Taurat ini? Kenapa sih? Kenapa? Jadi bukan lagi melihat itu sebagai suatu rule atau legalis yang kayaknya nggak bisa loh kami lakuin. Tapi justru sebenarnya ketika mereka melihat pesannya Allah itu, kamu aku kasih tahu ada peraturan-peraturan ini untuk membawa kamu dengan aku kembali mempunyai relasi yang kudus. Itu kira-kira betul. Iya, betul. Jadi contoh yang legalis ya, tapi akhirnya kita lihat buruk. Itu kan ada contoh yang dibuat Tuhan Yesus. Ada 2 orang yang datang berdoa ke bait Allah. Yang satu orang Farisi, satu pemungut cukai kan? Ya, Yesus jelaskan, pemungut cukai itu saking merasa berdosanya dia di hadapan Tuhan, melihat ke atas pun nggak berani. Gitu kan. Jadi dia mau kalau boleh ya, nangis aja lah, misal aja lah mungkin gitu ya. Rasa sangat tidak layak ya, jijik hidupku ini di hadapanmu Tuhan, kira-kira gitu. Tapi yang satu lagi orang Farisi itu tahu doanya bagaimana, kata Yesus. Tuhan, aku bersyukur kepadamu, aku tidak seperti orang di sebelahku ini. Kira-kira gitu ya. Aku tidak begini, aku tidak begini, aku tidak begini. Nah, di akhir dari perikop itu, siapakah di antara 2 orang ini yang pulang dengan dibenarkan pada waktu mereka pulang? Jawabnya? Jawabnya ya orang pemungut cukai itu, ya. Karena dia merasa berdosa, menyesal, bertobat. Sementara yang legalis, seperti anak muda yang tadi datang pada Yesus mencari tahu tentang hidup kekal. Gini loh, udah kulakukan itu. Tiba-tiba yang jual hartamu, pulang kamu jual hartamu, bagi sama orang miskin, ikut aku yuk. Dia langsung kecewa, sedih, ya, sebab banyak hartanya. Jadi legalis sebetulnya muter-muter di situ. Dia suka banyak aturan, dia mencoba melakukan banyak aturan, tapi pada akhirnya dia tidak sanggup melakukan aturan itu. Maka orang-orang yang suka sekali nambah-nambahin peraturan, hati-hati ya. Di negara kita ada kecenderungan seperti itu sebagian orang, ya. Tambahin. Senang mereka kalau udah berdaftar berjilid-jilid aturan tentang sesuatu hal. Tapi sebaliknya hati-hati dengan antinomos. Ada namanya antinomos. Kebalikan dari legalis adalah antinomos. Nomos itu hukum bahasa Yunani.
anti peraturan. Semuanya masa, jangan diatur saya, jangan ada aturan, jangan aku diperintah, jangan aku diatur-atur. Ada kan orang, apalagi generasi milenial, kadang-kadang bisa terjebak ke antinomos, anti peraturan. Semua ditabraknya, semua dilanggarnya. Akhirnya hidup jadi susah juga. Kira-kira. Jadi keseimbangannya, tapi di atas hukum Taurat ini ternyata nggak membawa saya kepada kehidupan, tapi beruntung aturan itu tadi udah 3 poin kita bahas fungsinya ya. Nah, makanya kembali ke sini. Ini statement yang paling penting ya. Tidak ada seorang guru pun yang bisa menggantikan Kristus. Tidak ada buku yang dapat menggantikan Alkitab. Manusia dapat memberikan keterangan pada kita, tetapi hanya Roh Kudus yang dapat memberi penerangan dan pertolongan kepada kita untuk memahami kebenaran-kebenaran rohani. Dalam koridor inilah kasih karunia Tuhan kita hidup. Ya, maka pengenalan kepada karya Yesus di kayu salib, anugerah keselamatan yang dinyatakan dengan kuasa firman di Alkitab, dan kita sudah lahir baru, Roh Kudus yang menuntun kita tiap-tiap hari. Di sanalah kebenaran-kebenaran. Kalaupun kita ada peraturan yang kita lakukan dari Alkitab, akhirnya kita senang melakukan. Atas dasar kasih kita melakukan. Itu sebabnya di Perjanjian Baru, Yesus simpulkan. Dari semua aturan yang banyak itu sebenarnya 2 hal aja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Ya kan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, gitu. Jadi konsep Yahudi memandang hukum Taurat itu hanya sebatas aturan yang mengikat dirinya, frustasi lah. Tapi ketika berubah, konsep kita di dalam kasih karunia Kristus, ketika memandang sebuah aturan dari Tuhan, kita akhirnya senang melakukannya. Bergirang melakukan. Nah, gitulah kira-kira. Oke, baik. Mari terakhir dulu, poin terakhir. Hukum Taurat memperlihatkan jahatnya dosa. Ayat 12-13 ya. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa dan maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Hukum Taurat memperlihatkan jahatnya dosa. Orang yang belum diselamatkan tahu ada dosa semua, karena di hati nurani bisa membedakan baik buruk. Tetapi tidak menyadari jahatnya dosa. Kan banyak orang memandang dosa itu ringan sekali, enak-enak, tambah lagi, lakukan lagi yuk, gitu. Ya, dosa bukan sekedar kesalahan-kesalahan, kelemahan. Nah, ini yang memperingan makna dosa atau mengkorup makna dosa. Dosa itu sebetulnya mengerikan, tapi enggak, biasa aja itu, nggak usah terlalu takut lah. Kira-kira gitu ini maknanya menit. Tetapi Allah menghukum dosa-dosa kita dengan memperlihatkan dosa itu sangat jahat. Sangat jahat maksudnya seperti tadi sebelumnya menunjukkan gitu bahwa kita akan binasa kalau tetap hidup dalam seperti itu. Ya. Sebelum kita menyadari betapa jahatnya dosa, kita tidak pernah menentangnya dan hidup dalam kemenangan. Nah, jadi bagaimana konsep kita memandang dosa sekarang? Salah satu ciri dari seorang anak Tuhan yang sudah lahir baru, ya dulu saya pelajari di kampus ya. Ciri salah satu ya, mulailah dia membenci dosa. Kira-kira begitu. Merasa bahkan istilah yang ini jijik dengan dosa. Maka ketika diajak orang kita melakukan, enggak lah. Kita punya di saat yang sama dari Roh Kudus, dari firman, dari otoritas Tuhan yang bekerja di hidup kita untuk bilang, aku tidak mau ikut, kira-kira begitu. Ya, jadi menang. Oke. Jadi kesimpulannya, contoh, ayo tuntun dulu kita. Kesimpulannya PA kita malam ini apa?
Oke, kayaknya kesimpulannya terakhir dulu. Kita mungkin mendengarkan beberapa argumen dari teman-teman dulu ya, Boksu gitu ya. Nah, ya masih ada waktu sekitar Ya. 10 menit ya. Silakan teman-teman. Karena pembahasan kita malam ini memang agak ini ya, agak menguras energi konsentrasi kita ya. Tapi boleh nggak Boksu, saya mau bertanya. Maaf ya teman-teman, tadi terlambat karena sinyal cukup parah di sana ya. Mohon maaf ya, terlambat. Tapi ada punya satu pertanyaan begini, Boksu ya. Kita lihat ini bagaimana bagian ini melukis tentang pengalaman Paulus sebelum bertobat atau siapa saja yang berusaha menyenangkan Allah tanpa bergantung pada kasih karunia, ya, kemurahan dan kekuatan Tuhan. Nah, ini pertanyaannya, pernyataan seperti ini. Benar ya seperti yang dikatakan Roma 3:24, kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Ya, pertanyaannya, apa karena ada hukum Taurat maka hanya kasih karunia Allah bagi kita? Jika iya berarti kalau tidak ada hukum Taurat berarti tidak ada kasih karunia atau hukum lain maka ada kasih karunia, atau bagaimana itu, Boksu? Coba ulangi pertanyaannya, agak apa? Putus tadi. Agak membingungkan ya. Oke. Enggak putus suara karena sinyalnya. Oke. Apakah karena ada hukum Taurat maka adanya kasih karunia Allah bagi kita? Jika ya, berarti kalau tidak ada hukum Taurat berarti tidak ada kasih karunia atau hukum lain. Bagaimana itu, Boksu? Karena ada hukum Taurat maka ada kasih karunia. Iya. Jika iya, berarti kalau tidak ada hukum Taurat berarti tidak ada kasih karunia atau bagaimana? Tetap kasih karunia tetap ada. Enggak. Jadi kedudukan kasih karunia itu sejak awal kita pelajari adalah sebagai penuntun kita kepada kasih karunia. Ya. Rambu-rambunya. Kira-kira gitu. Nah, ibarat gini loh, ada alat dipakai Tuhan, alat menuntun ini. Ya, terus kita diarahkan ke kasih karunia. Nah, seperti hari ini ya, poin-poin malam inilah. Dengan ada kasih karunia itu aku sadar aku salah rupanya. Aku banyak dosa rupanya. Nah, setelah ada kesadaran itu kan ada. Nah, di saat yang sama muncullah aku nggak sanggup melakukan ini. Aku akan mati di dalam seluruh aturan ini. Nah, di saat itulah aku butuh seseorang yang bisa membebaskan aku dari yang namanya kesalahan, yang menolong aku untuk bisa mentaati sebuah aturan. Jadi itu sebetulnya kalau kita sebut sebenarnya penolong, pembantu, tercelikkan mata rohani orang melihat kasih karunia Kristus. Itu, ya. Kayak namanya alat jangan nanti sama karunia sudah mendahului itu. Ya. Artinya kasih karunia mendahului hukum Taurat ya. Ya, alat itulah yang menolong kita supaya akhirnya nyampe ke sana. Kira-kira gitulah. Makanya jangan abaikan alat. Alat kan penting dalam banyak hal. Misalnya memasak. Coba kalau nggak ada alatmu, nggak akan ada kue yang enak yang dibuat contoh Silva itu. Kira-kira gitu. Ya, kira-kira. Nantilah dinikmati minggu depan, Boksu. Ya, sebetulnya saya tidak langsung, saya sedang memberi sinyal itu ya. Oh gitu. Kepekaan teruji malam ini. Oke, baik. Baiklah. Terima kasih, Boksu. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, disilahkan sebelum kita mengakhiri dengan kesimpulan. Silakan. Menyambung boleh? Boleh, silakan. Jadi saya dari pertanyaan contoh penanya tadi, sorry. Berarti kalau kita mau ikut secara historis, kasih karunia duluan atau hukum Taurat duluan? Secara historis ya. Iya. Sebetulnya dalam arti sesungguhnya koneksi antara pencipta dengan ciptaan, antara Tuhan Allah dengan manusia pertama di Taman Eden itu. Di situ pun sudah ada kasih karunia.
Apa yang terlihat di kasih karunia di Taman Eden? Lihatlah relasi yang dibangun oleh Tuhan dengan Adam dan Hawa itu. Dia hadir di sana, dia diperlengkapi, diberikan segala sesuatunya, ya kan? Baru setelah semua disediakan, namanya juga pencipta, pasti ada kasih yang luar biasa terhadap ciptaannya. Buktinya apa? Lihatlah bagaimana Tuhan Allah menikmati hari ke-7 itu. Istirahat dia sebetulnya secara teologis mau diajarkan, setelah selesai semua dilihat-lihat, senang dia, dinikmati, kayak seseorang yang baru selesai mengerjakan sesuatu sambil rehat dia, sambil dilihat-lihat, senang dia, diamat-amati, kayak gitu. Baru muncul sebuah peraturan. Semua boleh makan ya. Tapi yang satu ini jangan makan, gitu. Jelas kan? Jadi bukan aturan duluan. Berarti nggak ada nggak ada pelanggaran di Taman Eden. Sorry, maksudnya begini. Berarti kalau tidak ada pelanggaran di Taman Eden, berarti nggak ada hukum Taurat, atau bagaimana itu maksud? Nah, sebuah aturan yang ditaruh Tuhan, jangan semua boleh makan, tapi yang buah pohon pengetahuan yang baik jahat di tengah taman itu jangan kamu makan. Nah, kalau kita cari tahu alasan Tuhan memberi satu aturan itu apa sebetulnya? Satu saja. Ketaatan. Taatan, ya. Apakah wajar pencipta minta ciptaannya taat? Wajar banget. Sudah dikasih. Dari segi jumlah itu aja coba lihat ke kewajaran. Semua boleh makan, satu tidak boleh makan. Wajar nggak? Kalau dibalik baru kok gitu banget sih? Baru kita protes. Satu aja boleh makan, semua nggak boleh makan. Itu udah repot. Kan gitu. Tapi artinya di dalam pemberian aturan yang pertama itu pun sebetulnya ada sebuah kasih karunia di mana Tuhan mau membangun relasi dengan Adam dan Hawa itu. Relasi apa? Relasi ciptaan dengan pencipta, relasi sebuah kesadaran ketaatan kepada Sang Tuhan pencipta dia, dan wajar sekali. Makanya di dalam seluruh rangkaian teologi PLPB sebetulnya kalau bisa disimulkan satu kalimat adalah sebuah relasi antara manusia dengan Tuhan, itulah yang dibangun oleh Tuhan. Dan relasi yang dimaksud adalah relasi yang luar biasa. Disitulah kekayaan anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Ya, maka jangan pandang peraturan itu dari sejak PL pasal 2 itu sebuah hal yang mengganggu, enggak. Justru itu bagian yang mewarnai sebuah relasi. Maka seperti contoh Indra pun tadi bilang, pada akhirnya kita sekarang orang percaya kan memandang peraturan hukum Taurat yang banyak itu, yang detail-detail itu sebuah sesuatu yang menyenangkan jadinya. Sebuah yang menggembirakan. Sumbangsinya cukup kita rasakan baik. Jangan seperti konsep Yahudi zaman dulu. Ini memberatkan ini. Mereka sendiri yang terjebak sebetulnya. Bukan itu maksud Tuhan. Maka di PB itu dibilang Tuhan. Intinya kalian salah. Intinya dua aja sebetulnya. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sama manusia. Selesai. Gitu loh. Ya. Oke. Nah, kalau begitu. Ini kesimpulan pertama. Lihat ayat 12 itu lagi. Supaya jangan ada di antara kita yang melihat hukum Taurat itu sesuatu yang jahat, negatif, dan seterusnya. Kita harus buang dari Alkitab kita. Jangan ya. Kembali ke ayat 12. Lihat ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus. Benar dan baik. Jangan kehilangan ayat ini ya. Jadi, selesai PA langsung kita lihat hukum Taurat ini memang lucu saja. Jangan. Ya. Hukum Taurat itu tidak jahat. Hukum Taurat adalah kudus, benar dan baik. Oke, baru kesimpulan kedua. Tetapi hukum Taurat mengungkapkan dosa. Inilah poin-poin tadi ya. 1, 2, 3, 4 poin yang saya sampaikan. Membangkitkan dosa
dan kemudian menggunakan dosa untuk membunuh kita. Nah, kata-kata ini memang jadi agak ambigu ya. Menggunakan dosa untuk membunuh kita. Iya betul. Tadi poin di sebelumnya kan. Hukum Taurat itu membawa pada kematian kok. Ya. Terakhir, kesimpulannya. Lihatlah betapa jahatnya dosa. Bila dosa dapat menggunakan sesuatu yang baik. Maksudnya apa? Taurat tadi. Ya 12 itu. Seperti hukum Taurat untuk menimbulkan akibat-akibat yang tragis seperti itu. Ya, sesuatu yang baik, benar, kudus saja bisa kalau tidak ditempatkan dengan benar, tidak dipahami dengan konsep yang benar, disalah mengerti, bisa menimbulkan hal yang tragis, terlebih lagi sesuatu yang tidak baik, bukan? Ngerti ya? Jadi cobalah pakai aturan atau alat-alat yang memang pada prinsipnya tidak benar. Wah, makin hancur lah. Cobalah misalnya. Legalkanlah LGBT dalam pemerintahan. Sesuatu yang sudah salah tapi dilegalkan. Maka Biden, Presiden Amerika Serikat, mengangkat Menteri Perekonomiannya, seorang yang memperkenalkan suaminya. Kaget saya. Perkenalkan suaminya, padahal dia laki-laki. Diperkenalkan suaminya sama menteri ini. Tahu yang diperkenalkannya? Kok suaminya? Dia laki-laki kok. Iya, suaminya. Karena posisi dia istri dalam pernikahan mereka. Coba yang dia laki-laki, posisi dia istri. Nah, bagaimanalah kira-kira sesuatu yang buruk dilegalkan, kira-kira lebih buruk atau lebih baik hasilnya? Sesuatu yang baik, benar, kudus aja kalau salah meletakkan bisa fatal, apalagi yang sudah jelas-jelas buruk. Ini hati-hati kita ya. Saya sangat-sangat prihatin. Ronde awal dari pemerintahan Presiden Biden susah ini ke depan ini, ya, dan seterusnya. Ya, oke, baik. Terima kasih Bokso. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Kita boleh sharing bersama, mendengarkan juga penyajian dari Bokso. Ya, ini kesimpulan yang bisa kita rangkum malam ini. Ya, dengan adanya kasih karunia Allah, kita bisa pahami ya keberadaan kita di dalam dosa melalui hukum Taurat. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu merupakan cermin ya. Dan kita sadar setelah kita berada di dalam kasih karunia Allah itu sendiri. Jadi keadaan orang atau keadaan kita yang belum dibaharui, yang masih dalam hukum perjanjian lama, kita tidak mampu hidup berkenan kepada Allah. Karena pertentangan diri kita sendiri melawan kuasa dosa itu. Jadi kita tidak dapat mencapai pembenaran dan pengudusan Allah dengan usaha sendiri selain dari bersatu dengan Roh Kudus melawan dosa itu sendiri dan hidup. Dan kita bisa hidup di dalam Kristus. Nah, inilah satu-satunya untuk beroleh kemenangan atas maut dan dosa. Maut atau dosa. Jadi saudara yang terkasih, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Yaitu dalam Galatia 3 ayat 24. Nah, kiranya malam hari ini kita boleh mendapat satu berkat yang sungguh membangun iman dan pengetahuan kita di dalam Kristus. Kiranya kita semua juga diberkati pada malam hari ini. Terima kasih Bokso ya untuk kesediaannya. Teman-teman semua yang di rumah ya, yang di Batangkuis, yang di Senggarang, yang di Sunggal, yang di Gloria atau di rumah masing-masing ya. Kiranya kita semua boleh ditambahkan hikmat oleh Tuhan untuk bagaimana kita bisa membedakan dan bisa menerima hal-hal yang berkenan dan bertentangan di dalam Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Di saat yang sama contoh ya terakhir ya. Ketika kita mengerti betapa ajaibnya kasih karunia Tuhan Yesus itu, janganlah ada kesadaran baru semakin bertambah. Tidak pantas lagi kalau masih terus kita bersinggungan dengan dosa. Orang mungkin tidak tahu ya.
Tapi hati nurani kita akan bekerja lebih ketika kita bilang aku anak Tuhan, aku baca Alkitab, aku tahu Taurat. Ya, saatnya lah ayo berjuang bersama Roh Kudus, berjuang bersama rekan seiman, ya, berjuang dalam arti firman dan seterusnya menolong kita. Ayolah, makin hidup kuduslah sebagai anak-anak Tuhan. Kira-kira gitu ya. Sebagai wujud penghargaan kita pada kasih karunia anugerah Yesus itu. Amin. Amin. Oke. Baik, mungkin kita nyanyi satu lagu ya teman-teman. Kita udah lama nggak pernah nyanyi. Boleh saya ajak nyanyi ya? Apa itu? Ya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Chan mecu haleluya ya. Oh ya. Boleh ya teman-teman ya. Boleh kita nyanyi ya di rumah, di mana masing-masing kita. Mari kita nyanyi 1, 2, 3. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oke, kita akan mengakhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami malam hari ini. Tuhan masih memberikan kami waktu untuk boleh bersama-sama berbagi tentang pelajaran mengenal Tuhan di dalam kasih karunia-Mu. Kami berterima kasih Tuhan sudah memberikan kami satu keselamatan yang tidak bisa diambil oleh dunia. Karena itu Tuhan kami bersyukur, Tuhan memberikan kami banyak pemahaman, bahkan pengalaman pribadi kami boleh ada di dalam Kristus dengan begitu luar biasa. Malam hari ini kami boleh diberkati melalui hamba-Mu Boksu Perlindungan, bagaimana kami harus melihat hukum Taurat sebagai satu hukum yang kami juga bisa mengenal Kristus di dalamnya. Terima kasih, biarlah Tuhan juga berikan kami hikmah dan pengertian, supaya kami lebih sadar dan kami lebih lagi mentaati kehendak Tuhan di dalam hukum yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapak, malam hari ini juga Tuhan berkati kami semua dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing. Engkau tahu Tuhan kedalaman hati kami, Engkau tahu Tuhan masalah hidup kami, Engkau tahu juga pergumulan-pergumulan kami, Engkau tahu juga banyak yang sakit atau apapun keadaan yang kami miliki, kami percaya Tuhan tahu. Karena itu Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menyembuhkan, Tuhan sendiri yang menjamah yang sakit, bahkan Tuhan juga memperlengkapi kami-kami yang sedang membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk lebih mengenal Yesus secara pribadi lagi. Terima kasih banyak Bapak, malam hari ini juga kami akan beristirahat, kami berdoa supaya biarlah Engkau Allah Shalom itu tetap menyertai kami, dan sehingga besok pagi kami juga boleh diberi satu kesempatan lagi untuk kembali berkarya bersama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu juga ada begitu banyak orang di sana yang mungkin sedang mengalami pergumulan yang berat, sakit penyakit dan juga masalah-masalah hidup. Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga menjadi bagian yang terbaik di dalam kehidupan mereka, terkhusus orang-orang gereja yang mungkin saat ini mereka sangat mengalami satu pergumulan yang cukup berat. Tuhan juga ada di sana bersama mereka. Terima kasih banyak Bapa. Engkau terus mampukan kami untuk semakin mengasihi-Mu, mampukan kami untuk semakin mencintai-Mu pada bagian pelayanan kami masing-masing. Dan biarlah cinta kami kepadamu semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan. Makasih banyak Bapa. Waktu selanjutnya malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin.